Sidang Jum'ah yang berbahagia, kita berada di hari Jumat awal di bulan Rabiul Awal. Adalah bulan yang sangat mulia, karena bulan di mana lahirnya manusia pilihan Allah sebagai utusan di muka bumi, yaitu Muhammad bin Abdullah. Beliau bukan hanya diutus untuk kalangan bangsa Arab saja, akan tetapi untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk semesta alam, dan memberi teladan yang luar biasa. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Saba ayat 28, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wan nadhiran walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Tiadalah kami mengutus engkau Muhammad kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Selanjutnya juga dalam firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Sidang Jum'ah rahimakumullah, di samping itu pula kelahiran beliau merupakan rahmat bagi semesta alam, sebagaimana firman Allah dalam surat Anbiya ayat 107, Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kaum muslimin rahimakumullah, bukan itu saja, sebelum kelahiran beliau, masyarakat Arab Mekah adalah masyarakat jahiliyah, penuh kedoliman, kemusyrikan, tidak adil, penyimpangan dari ajaran agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, dan berakhlak tak terpuji. Namun dengan kesabaran Rasulullah SAW untuk membawa misi menuntun umat manusia menuju ketauhidan, yaitu keimanan kepada Allah SWT dan akhlak yang mulia, bahkan beliau rela pasang badan untuk menyelamatkan umatnya karena cintanya beliau kepada umatnya. Jamaah rahimakumullah, dikisahkan dalam suatu riwayat, suatu ketika malaikat Jibril datang menemui Rasulullah SAW. Jibril kali ini datang di waktu yang tidak biasa. Bahkan raut wajah Jibril pun terlihat berbeda dari biasanya. Melihat perbedaan dari malaikat Jibril ini, lalu Rasulullah SAW lantas bertanya, mengapa aku melihat kau raut wajahmu berbeda? Jibril menjawab, ya Muhammad, aku datang kepadamu di saat Allah menyuruh supaya dikobarkan penyalaan api neraka. Maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahwa neraka jahanam itu benar, siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu terbesar, untuk bersuka-suka sebelum ia merasa aman daripadanya. Lalu Rasulullah bertanya lagi, ya Jibril, jelaskan padaku gambaran neraka jahanam itu, pintanya. Ketika Allah menciptakan jahanam, maka dinyalakan apinya selama 1000 tahun sehingga merah. Kemudian dilanjutkan dengan 1000 tahun sehingga putih. Kemudian 1000 tahun sehingga hitam. Lalu menjadi hitam gelap.
tak pernah padam nyala dan baranya. Demi Allah, kata malaikat Jibril, andaikan terbuka sebesar lubang jarum, niscaya akan dapat membakar semua penduduk dunia karena panasnya. Demi Allah, andaikan satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi, niscaya akan mati penduduk bumi karena panas dan bau busuknya yang tak tertahankan. Demi Allah, kata malaikat Jibril, andaikan satu pergelangan dari rantai itu diletakkan di atas bukit, niscaya akan cair sampai ke bawah bumi yang ketujuh. Demi Allah, andaikan seorang di ujung barat disiksa, niscaya akan terbakar orang-orang yang di ujung timur karena sangat panasnya. Api yang ada sekarang ini yang digunakan Bani Adam untuk membakar hanyalah 1/70 dari api neraka Jahanam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jahanam itu sangat dalam. Perhiasan besi dan minumannya air panas bercampur nanah, dan pakaiannya adalah potongan-potongan api. Api neraka itu ada 7 pintu. Jarak antara pintu sejauh 70 tahun, dan tiap pintunya panasnya 70 kali dari pintu yang lainnya. Lalu Nabi Muhammad SAW meminta Jibril untuk menjelaskan satu persatu mengenai pintu-pintu neraka tersebut. Lalu Jibril menjelaskan apa yang diminta oleh Rasulullah SAW. Pintu pertama, ya Rasul, dinamakan Hawiyah, artinya jurang, yang diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir. Pintu yang kedua dinamakan Jahim, yang diperuntukkan bagi kaum musyrikin. Lalu pintu yang ketiga dinamakan Syakor, yang diperuntukkan bagi kaum Sobin atau penyembah api. Lalu pintu yang keempat, ya Rasul, dinamakan Ladha, yang diperuntukkan bagi iblis dan para pengikutnya. Lalu pintu yang kelima dinamakan Hutamah, artinya menghancurkan hingga berkeping-keping, diperuntukkan bagi kaum Yahudi. Lalu pintu keenam dinamakan Sa'ir, arti harfiahnya api yang menyala-nyala, diperuntukkan bagi kaum kafir. Lalu Rasulullah bertanya, bagaimana dengan pintu yang ketujuh, ya Jibril? Diperuntukkan untuk siapa pintu itu? Sejenak malaikat Jibril terdiam karena tidak kuasanya untuk mengatakannya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah pun bertanya, untuk siapakah pintu yang ketujuh itu, ya Jibril? Dengan berat hati dan dengan kata-kata yang berat, malaikat Jibril seperti ragu untuk menyampaikan siapa yang akan menghuni pintu ketujuh. Akan tetapi Rasulullah SAW mendesaknya terus, hingga akhirnya malaikat Jibril berkata, ya Rasul, pintu yang ketujuh diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal sebelum mereka bertobat. Mendengar penjelasannya mengagetkan itu, Rasulullah berucap, ummati, 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 hingga beliau pun langsung pingsan. Jibril lalu meletakkan kepala Rasulullah SAW di pangkuannya sehingga sadar kembali, dan sesudah sadar beliau bersabda, ya Jibril, sungguh besar kerisauan dan sangat sedihku. Apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk ke dalam neraka? Tanya beliau lagi seakan tak percaya. Jibril menjawab, ya, yaitu orang yang berdosa besar dari umatmu. Rasulullah SAW lalu menangis mendengar penuturan Jibril. Jibril pun ikut menangis. Kemudian Rasulullah langsung masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sholat. Setelah kejadian itu beliau tidak berbicara dengan siapapun selama beberapa hari. Dan ketika sholat beliau pun menangis dengan tangisan yang sangat memilukan.
sambil sujud mengharap ampunan Allah SWT terhadap semua umatnya, dengan harapan kelak tak ada satupun umatnya yang masuk neraka, sebagaimana dikabarkan oleh malaikat Jibril. Kondisi tersebut mengkhawatirkan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengetuk pintunya seraya berkata, "Adakah pintu masuk untukku ya Rasul?" Rasulullah tidak menjawab, hanya terdengar suara tangisan beliau. Abu Bakar pun pergi sambil menangis sedih hingga bertemu Umar bin Khattab. Umar bertanya, "Ada apakah Abu Bakar, kenapa engkau menangis?" Lalu Abu Bakar menceritakan tentang kondisi Rasulullah yang tidak keluar rumah hingga beberapa hari ini dan tidak ada jawaban. Ketika dipanggil hanya ada suara tangisan. Mendengar hal tersebut, Umar pun bergegas ke rumah Rasulullah, lalu mengetuk pintu dan salam, tetapi tidak ada jawaban. Hingga berulang kali salam juga tidak ada jawaban dan tidak dibukakan pintunya. Berseru, "Ya Rasul, adakah pintu masuk untukku?" Juga tidak ada jawaban, hanya terdengar rintihan isak tangis Rasulullah. Hingga setelah anak beliau datang, yaitu Fatimah, barulah Rasulullah membuka pintu dengan kondisi tubuh kurus kering dan pucat, serta tubuh yang lemas dan mata yang lembam karena beberapa hari menangis dan tanpa makan dan minum, dan memohon kepada Allah agar umatnya tidak ada yang masuk ke dalam neraka yang disampaikan oleh malaikat Jibril tersebut. Fatimah bertanya sambil isak tangis, "Ya ayahandaku, kenapa engkau lakukan ini semuanya? Ada apakah?" Beliau menjawab, "Ummati, ummati, ummati." Betapa sedihnya dan sakitnya yang kurasakan bila umatku ada yang masuk neraka jahanam, sebagaimana kabar dari malaikat Jibril yang kuterima. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam riwayat lainnya, ketika Rasulullah dikabarkan untuk menghadap kepada Allah Ta'ala, beliau menyampaikan, "Ummati, ummati, ummati," yaitu minta jaminan kepada Allah apakah umatnya akan diselamatkan dari siksaan api neraka. Lalu ketika Allah memberikan jaminan, baru beliau bersedia untuk menghadapnya. Betapa sayangnya Rasulullah kepada kita, kepada umat yang kadangkala tidak peduli padanya, yang kadangkala tidak peduli dengan panggilan Allah. Kadangkala ada yang tidak melaksanakan sholat, ada yang sadar melakukan dosa-dosa besar, ada yang sadar melakukan kekufuran, tetapi Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar tidak ada umatnya yang masuk ke neraka jahanam. Untuk itu, bagaimana sayang kita kepada Rasulullah? Maka sebagai wujud kita rasa sayangnya, minimal kita bersalawat kepada beliau. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali serta menghapus 10 kejelekannya." Dalam hadis lain, dalam riwayat Tirmidzi juga Rasulullah bersabda, "Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca salawat kepada aku." Bila menambah hidup penuh berkah dan wujudkan rasa cinta, makalah baca salawat adalah kuncinya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan termasuk golongan orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Untuk itu minimal kita sebagai tunjuk rasa cinta kasihnya, berbanyaklah kita bersalawat kepada Rasulullah SAW.
sampaikanlah walaupun satu ayat, mudah-mudahan berkah bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim.